Oke. Kita mulai ayat pertama apa tadi? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa harus pakai inna di sini? Taukidnya. Karena ada orang yang tidak percaya, sampai hari ini masih ada yang tidak percaya. Sekurang-kurangnya dia punya alasan begini, Bu. Ini ada dulu malam qadar ini, tapi pada masa Nabi saja, karena di situ diturunkan Al-Quran. Sekarang kan tidak ada lagi turun Al-Quran, maka tidak ada malam qadar. Allah sebenarnya ingin menjelaskan, malam itu mulia, salah satu sebabnya adalah turunnya Al-Quran. Kemuliaannya itu sampai hari kiamat. Jadi ada malam qadar itu sampai hari kiamat. Ini inna ini untuk menjelaskannya. Yang kedua, di Amerika sekarang malam bukan? Ibu termasuk yang bermazhab dunia bumi ini datar atau bulat? Masih bulat bumi ini. Ya kan? Kalau kan ada yang memahami itu datar, nihada, datar. Cuman kita tidak punya ilmu di situ. Ya kan, kita selama ini diajar bumi itu bulat. Dia berputar mengelilingi matahari. Matahari pun bergerak. Jadi ketika bumi ini dia berputar begini juga. Selama 24 jam itu dia berputar. Jadi pas bumi mengarah ke matahari, maka dia menjadi siang. Berarti yang di sebelahnya di sini menjadi malam. Jadi sebenarnya tulijul lail, Allah sebenarnya masukkan malam itu ke dalam siang, dan Allah masukkan siang ke dalam malam. Nanti di surah As-Sam itu luar biasa tuh ibu, bagaimana Allah merubah dari siang menjadi malam dan malam menjadi siang. Ya, nah tambahan dia ibu-ibu, kalau seandainya Allah merubah dari malam ke siang itu seperti meja lampu. Itu kalam kan? Lalu tik langsung sih. Nah, dia ini saja langsung kareh cahayanya gitu. Mungkin acok sedikit matu dia. Tapi begitulah Allah beransur-ansur dihilangkan malam, dimunculkan cahaya. Kemudian naik nanti matahari gitu ya. Ya kan? Jadi cahaya itu mulai dari adem dulu, kemudian mulai agak keras sedikit, kemudian baru siang. Nanti malam begitu juga kan? Nah, lalu tergelincir dia, kemudian lembut, kemudian sore, kemudian dia masuk ke dalam malam. Itu Allah tuh yang aturnya tuh. Jadi dimasukkan siang itu ke dalam malam lambat-lambat, kemudian dimasukkan pula siang malam ke dalam siang lambat-lambat. Jadi masuk lambat, kemudian sampai terbenam sehingga kita tidak terkejut. Coba kalau seandainya kita antara model kokoh langsung malam, iya kan? Pokoknya tuh, barang gelapnya kira-kira tuh. Kok terang seperti ini tuh, langsung saya bodoh hari itu, Tapi di slow dulu itu. Itulah kekuasaan Allah. Ya kan? Nah, ini untuk orang-orang yang di Amerika hari ini malam, sementara waktu di Indonesia siang. Nah, kapan itu malam qadar itu? Itu pertanyaannya. Jadi orang ini kalau lah canggih lah pertanyaannya, Bu. Ya kan? Pas kita di Amerika mulai menjelang siang, kita baru mulai menjelang malam. Ya apa susahnya bagi Allah? Tentu yang dimaksudnya malam berada di tempat masing-masing. Di mana itu? Kita jangan mikir itu bulan secie yang heboh tuh. Iya kan? Setiap tahun heboh salah bulan. P3 katanya kaposo cie, karayo Idul Fitri cie, Idul Adha cie. Nah bulan-bulan lain nyanyi aja. Ya. Coba dia doan amplop setiap bulan tabi kira-kira. Pada ribu tari. Iya tidak ada masalah kan? Nah itulah ilmu kita begitu. Ribut, ya kan? Ustaz, ya. Turunnya Al-Quran itu kan berhak, berarti ini turunnya Al-Quran dari Allah ke dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ke langit dunia. Jadi di Lauh Mahfuz itu tidak berbentuk kalam. Ya.
nanti dari Lauh Mahfuz. Berupa hafal. Hah? Berupa hafalan. Ini kalam Allah ya. Kalam Allah, maka tidak ada yang bisa menjelaskan. Jadi bagaimana? Karena Allah itu tidak seperti makhluk. Bagaimana kita menjelaskan? Bagaimana bentuk firman Allah itu? Ya kan? Yang di Lauh Mahfuz itu seperti apa? Nanti karena diturunkan untuk manusia, tentu perlu dialih bahasakan ke dalam bahasa manusia. Karena yang menerimanya itu adalah Arab, maka Allah alih bahasakan bahasa Allah itu, kalam Allah itu ke dalam bahasa manusia. Karena turunnya di Arab, maka dia berbahasa Arab. Nah, yang berbahasa Arab itu adanya di langit dunia, Baitul Izzah. Dari situlah diambil, diturunkan atas perintah Allah, momen-momennya Allah yang menentukan. Jadi di Baitul Izzah itu sudah tersusun dari Al-Fatihah sampai kepada Anas, lengkap dengan nama-nama suratnya, nama-nama juznya, kemudian ayat-ayatnya udah lengkap. Berarti waktu penyusunan mushaf ini zaman Abu Bakar Siddiq sudah merujuk ke sana. Ya. Jadi bukan hanya di zamannya Abu Bakar, di zaman Nabi sudah merujuk ke situ. Cuman belum tertulis. Jadi setiap ayat turun, nah ini suratnya ini, ayatnya ayat yang sekian. Nah, langsung tuh. Jadi orang Arab itu ibu-ibu, kehebatannya ya, kehebatan yang kelebihan yang diberikan. Ini ada teman saya kuliah di Saudi. Dia tidak bisa hadir. Lalu teman sekamarnya yang hadir. Nanti tolong ya dicatatkan semua bahan, ya kan? Temannya ini orang Arab, ya kan? Tolong dicatatkan semua apa yang disampaikan dosen. Ternyata dia tidak catat, tapi dia bisa menceritakan dari awal sampai akhir tanpa hilang titik komanya. Bisa dia rekam. Dia otaknya itu begitu canggihnya orang itu. Memang spesialisnya nampaknya Timur Tengah kan, metode belajar mengajarnya adalah hafal, ya kan? Jadi hafal. Jadi setiap tahunnya itu dicek. Ini ayat yang turun ini dicek terus. Nah, ini kita tahu nih turunnya sekian, ayat sekian, tempatnya ayat itu, surat itu, terus sampai ke akhir. Karena turunnya acak. Iya. Dalam di Lauh Mahfuz itu, di Baitul Izzah itu kan Al-Fatihah, ya kan? Kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, apalagi Al-Anfal, kemudian terus Al-Anfal apalagi At-Taubah, At-Taubah nanti Yunus, ada Hud 11 kan? Ada Yusuf, kan begitu tuh. Ada Ar-Ra'du. Itu sudah ada semuanya tuh. Isinya sudah ada di situ. Lalu, apa yang dibutuhkan oleh umat? Yang dibutuhkan oleh umat ini, maka Allah perintahkan turunkan ayat ini. Kadang-kadang ada yang bertanya kan? Ada umat yang bertanya, Nabi menunggu jawaban dari Allah. Nanti malaikat Jibril membawa jawabannya, ya kan? Nah gitu dia. Itu betul dia sampai selama 23 tahun itu. Nah, jadi yang selama 23 tahun itulah selesainya. Nanti ini ayat ini di sini, ini ayat ini di sini, suratnya ini sampai selesai. Makanya bisa saja karena ayat yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi justru ayat yang terakhir turun bukan itu kan? Iya kan? Yang terakhir turun al-yauma akmalatu dinakum. Ternyata surat pertama bukan surat itu Al-Alaq, dan ayat terakhir bukan pula Al-Maidah, karena disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang sakit kepalanya ya turunkan obat sakit kepala dulu. Kalau yang sakit perutnya turunkan dulu. Penyakit waktu itu kebodohan tauhid. Yang awal-awal kan
maka turunlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu metodenya. Jadi yang turun dari Allah itu full, lengkap, seluruhnya, termasuk nama suratnya. Jadi nama-nama surat itu bukan dari Rasulullah, itu dari Allah. Berapa jumlah ayatnya, berapa itu semuanya, itu Allah yang nyusun semuanya. Ya kan? Diturunkan kepada Nabi Muhammad baru beransur-ansur. Itulah menunjukkan kemarin bahwa ma anzalna, tidaklah kami turunkan kepada alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepada engkau Muhammad untuk mempersulitmu. Tak bayang tak kira-kira ibu-ibu datang ibu kamari call Quran, ibu terdapuri seorang pulang lain, ada datang bukan ini. Merasa nanti Al-Quran itu lalu situ. Nah, kalau Nabi Muhammad seperti yang di Baitul Izzah itu, tidak biasa Nabi Muhammad lain. Anda olah saja gitu. Kira-kira sulit tak? Ya. Kenapa kita harus belajar bersama-sama nih? Dan harinya pun tidak sepanjang hari, supaya jangan sulit. Kan bisa saja sebenarnya ibu pulang, kau dapat Al-Quran terjemahan kau, ibu olah saja, seorang baca, seorang hapus, seorang bisa tak? Kau capek dah ngaku indah. Sebenarnya bisa kita lakukan itu, tapi bare, tipu malih boleh, atau kuku itu sudah tulen. Jadi ketika ada orang bertanya apa penyebabnya kadang-kadang muncul malas, adalah pernah muncul sih rasa malih. Malih datang pengajian, malih baca Quran, malih gitu kan. Satunya macam-macam penyebabnya. Kalau penyebabnya beda, tentu obatnya juga beda. Maka itu tugas kita mencari apa penyebabnya. Mungkin penyebabnya karena dia sendirian saja mengerjakan, tidak ada teman, tidak perlu beransur-ansur. Nah, kalau begitu perlu orang-orang yang dekat dengan kita bersama-sama supaya ada semangat. Ada orang kalau nya seorang anda ngapain kan? Tapi kalau ada kawannya baik, ngapain lah? Nah seperti itu kan. Kalau solusinya berteman dengan orang baik, berteman dengan orang yang semangat, gitu tuh maksudnya. Atau memang dia tidak paham memangnya kalau saya tahu ini apa gunanya? Kalau saya tidak tahu ini apa akibatnya? Berarti kan dia tidak tahu, tidak paham kan? Nah, berarti kalau gitu cari dulu, ya kan? Bagaimana Rasulullah mengatakan pamannya, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan bukakan jalan-jalan ke surga, ya kan? Oh, berarti saya datang sekarang ini untuk membuka jalan ke surga untuk diri saya. Kemudian malaikat mengembangkan sayapnya, ridho terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Sedang malaikat saja senang dengan saya. Kemudian makhluk yang ada di langit itu semuanya berdoa minta ampunkan untuk kita. Oh, banyak tuh keuntungannya. Oh, artinya ada ikan-ikan yang ada di dalam air. Di sungai kah, air laut kah, air kolam ikan kah, semuanya berdoa kepada Allah untuk minta ampunkan orang-orang yang menuntut ilmu. Oh, perbedaan antara orang alim dengan orang yang ahli ibadah itu seperti malam bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Ada orang rajin ibadah tapi tidak ilmu, tapi ada orang cari ilmu lalu dia beribadah. Itu perbedaannya seperti bulan purnama dengan bintang-bintang. Kan kalau ada bulan purnama bintangnya hilang kan? Karena munculnya bulan purnama, cahaya bintang redup. Begitulah orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Atau juga ada keutamaannya, orang berilmu itu pewaris Nabi, yang disebut dengan alim, al-ulama. Ulama itu orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, dia mewariskan Nabi. Lalu dalam hadis itu Nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, tapi Nabi mewariskan
ilmu. Siapa yang mengambil warisan Nabi ilmu, dialah yang mengambil sesuatu yang luar biasa. Nah, itu artinya dia paham. Saya belajar ini, saya dapatkan ini, saya dapatkan ini. Kalau saya ikut, berarti saya kehilangan ini. Itu mengatasi malasnya itu. Iya kan? Iyalah bu, pastilah. Saya juga dulu pernah jumale. Iya kan? Harus paham gitu. Kadang-kadang dulu saya pernah belajar seperti ibu-ibu ini belajar, datang ke rumah guru malam-malam, lebih kurang 2-3 jam. Saya dulu cara menuntut ilmu itu saya coba semuanya. Datang ke rumah guru A itu malam dari jam 9 sampai jam 12 malam. Pulang dari situ balik nanti itu bu, di menunggu lu besok lepas. Iya kan? Pas lah menunggu besok tuh balik lu tipu. Banyaknya kok. Kalau lah tipu, lah lihat bilang seperti itu lah, itulah alamilah seperti itu. Nah itu maksudnya. Jadi ada bertahap ya, bertahap-tahap untuk kita. Oke. Ini karena inna tadi ya, inna ada orang yang mengingkari, tidak percaya, ada yang ragu, ya, ada yang yakin, ada yang tidak. Ya kan? Lalu jaminan Allah bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar itu. Oke.